Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai evaluasi interaksi aplikasi BRI Mobile dengan 8 Golden Rules Schneiderman. Kemudian ada anggota kami yang terdiri dari Lia Puspitasari dengan NIM 31, kemudian ada Kolis Iqbal Akbarudin dengan NIM 39, saya sendiri Bayu Sulistyo Pratomo dengan NIM 49, dan Satria Faiz Arifin dengan NIM 42. Kemudian untuk Golden Rules yang pertama adalah strive for konsistensi. Aturan ini bermaksud menjaga konsistensi antar muka atau interface, artinya tata letak, terminologi, dan keseluruhan desain harus diterapkan secara konsisten di seluruh platform. Aturan ini bukan hanya tentang estetika, namun juga tentang meningkatkan kegunaan dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dengan menjaga konsistensi antar muka, memungkinkan dapat membangun merek yang kuat dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian untuk penerapan pada aplikasi BRI Mobile sebagai berikut. Pada penerapan di BRI Mobile ini terlihat ada beranda dari aplikasi BRI Mobile yang konsisten secara warna dan font. Yang pada beranda ini akan memudahkan pengguna dalam mengakses fitur-fitur yang ada seperti transfer, BRI, FA, e-wallet, dan pulsa atau data. Selanjutnya, Golden Rules yang kedua adalah cater to universal usability. Aturan ini untuk mempertimbangkan pengguna dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam. Antarmuka dirancang agar dapat diakses dan digunakan oleh banyak orang. Untuk penerapan dari Golden Rules yang kedua adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada bagian yang ditandai dengan warna hijau itu adalah suatu shortcut atau fitur-fitur yang seringkali digunakan oleh banyak pengguna BRI Mobile. Terus pada gambar di kanan terdapat suatu shortcut yang secara langsung ke fitur transfer. Bisa dilihat pada fitur transfer ini akan menerangkan tentang riwayat transfer. Kemudian Schneiderman Golden Rules yang ketiga, yaitu informatif feedback. Aturan ini menekankan setiap tindakan pengguna harus direspon dengan umpan balik yang tepat waktu dan informatif. Umpan balik ini membantu pengguna memahami apa yang terjadi setelah mereka melakukan tindakan tertentu. Contoh pada aplikasi Brimo, penerapan informatif feedback yaitu ketika pengguna yang berhasil melakukan sebuah transaksi, maka akan muncul sebuah pop-up notifikasi pembayaran berhasil dan juga bukti transaksi berhasil pada layar. Kemudian Schneiderman Golden Rules yang keempat, yaitu dialog to yield closure. Aturan ini menekankan pentingnya menyediakan titik akhir yang jelas pada serangkaian interaksi pengguna dengan sistem. Dengan kata lain, setelah pengguna menyelesaikan suatu tugas atau serangkaian langkah, antarmuka harus memberikan penanda yang menunjukkan bahwa tugas tersebut telah selesai dengan sukses. Pada aplikasi Brimo, penerapan dialog to yield closure yaitu ketika sebuah atau seorang pengguna telah berhasil melakukan sebuah transaksi, maka titik akhir dari transaksi tersebut yaitu sebuah bukti transaksi berhasil yang di bawahnya ada tombol bagikan bukti transaksi dan tombol halaman utama. Kemudian Schneiderman Golden Rules yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu simple error handling. Nah, jadi di sini merancang sistem untuk mencegah kesalahan sebanyak mungkin. Ketika kesalahan terjadi, berikan kesalahan yang sederhana, konstruktif, dan mudah dipahami. Contohnya di aplikasi Brimo yaitu seperti ini. Nah, contohnya di sini adalah ketika kita ingin menginputkan sebuah nominal transfer, kita akan langsung dihadapkan dengan keyboard nominal gitu. Jadi inputnya itu udah pasti angka. Jadi untuk menghindari kita menginputkan sebuah karakter string gitu,
Nah, jadi inputnya di sini sudah dibuat langsung otomatis ke keyboard angka. Nah, selanjutnya yaitu ada sebuah tindakan, jika tindakan itu tidak memenuhi syarat, yaitu di sini kan nominal transfernya itu kan harus 10.000. Nah, tetapi di sini kita kasih contoh 1.000. Nah, itu maka dia sistem itu tidak akan melanjutkan gitu. Jadi sudah dibatasi bahwa sistem itu hanya bisa melanjutkan sebuah proses itu dengan nominal minimal 10.000. Nah, ini adalah kondisi di mana nominal terpenuhi, jadi sistem akan bisa jalan. Nah, kalau yang tadi kan tombol lanjutkannya kan dia tidak aktif. Nah, untuk di sini dia akan aktif. Nah, selanjutnya yaitu ketika kita melebihi nominal kita, itu sistem juga tidak akan menampilkan pesan saldo Anda tidak cukup. Itu. Nah, jadi untuk simple error handling itu yaitu untuk mengatasi gimana caranya supaya sebuah sistem itu berjalan sesuai dengan aturannya gitu. Nah, jika tidak sesuai maka akan menampilkan sebuah pesan seperti contoh ini di sini. Nah, selanjutnya ada Schneiderman Golden Rule yang keenam, yaitu easy reversal, di mana mengizinkan pengguna untuk membatalkan atau mengulang tindakan dengan mudah. Nah, fitur ini memberikan pengguna kepercayaan diri untuk menjelajahi antarmuka dan melakukan tindakan tanpa takut membuat kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi kan kita tadi sudah masukkan nominal. Nah, ketika kita melanjutkan, itu pasti masih ada sebuah halaman konfirmasi. Nah, di sini fungsi dari konfirmasi ini adalah untuk memastikan user itu tidak melakukan kesalahan dalam melakukan transaksi. Nah, seumpama salah melakukan transaksi yang seharusnya 100.000 tapi menginputkannya 10.000. Nah, pengguna bisa dengan mudah kembali menggunakan icon ini. Nah, maka akan kembali ke halaman nominal. Nah, terus ketika sudah yakin maka kita klik konfirmasi. Nah, konfirmasi di sini nanti itu masih harus memasukkan sebuah PIN. Jadi kiranya si user ini masih belum yakin, oh tadi saya masukin nominal berapa ya, belum yakin, maka masih bisa kembali lagi. Nah, ini di sini untuk konfirmasi PIN itu tidak bisa di screenshot, jadi tidak saya masukkan. Nah, seperti itu. Jadi si reversal itu mempermudah sebuah user itu tidak melakukan kesalahan. Apabila melakukan kesalahan, itu bisa kembali ke halaman sebelumnya tanpa takut melakukan sesuatu. Nah, seumpama ada user yang asal klik saja lanjutkan terus langsung konfirmasi. Nah, itu adalah sebuah kesalahan si user, padahal aplikasi kan sudah didesain sebaik mungkin bahwa tujuan dari konfirmasi ini adalah sebuah easy reversal, itu untuk memastikan apakah ini sudah betul atau belum. Kalau belum, ya kita kembali ke halaman sebelumnya. Itu kita sudah merasa yakin, kita konfirmasi. Itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Schneiderman Golden Rules ke-7 dan ke-8. Mengenai Schneiderman Golden Rules ke-7 yaitu support internal locus of control. Nah, aturan ini itu menekankan pada pemberian kontrol dan kebebasan kepada pengguna dalam interaksi dengan aplikasi. Nah, hal ini penting untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian pengguna. Untuk contohnya tersendiri, untuk support internal locus of control, yaitu saya mengambil contoh pada fast menu. Nah, di mana di sini kita para pengguna bisa mengontrol tersendiri atau memilih mana yang bisa ditampilkan atau mana yang akan kita tampilkan pada flash menu, yaitu pada halaman utamanya. Di sini saya memilih catatan keuangan, terus memilih menampilkan BC, e-wallet, pulsa atau data, kris, kemudian ada store tunai dan sebagainya. Nah, ini tuh pengguna bisa men-setting sesuai kebutuhan pengguna
Kemudian kita juga ada fitur di Brimo ini juga ada fitur konfirmasi. Yang saya ambil contoh adalah ketika kita ingin update rekening. Nah, ketika kita update rekening, kita diminta untuk konfirmasi apakah Anda yakin untuk melakukan update rekening. Jika pengguna itu yakin, maka rekening dapat diupdate. Jika tidak, maka pengguna bisa memilih batal. Untuk contoh yang selanjutnya biasanya ketika kita akan mentransfer atau biasanya tarik ataupun setor tunai, di situ kita bisa mengkonfirmasi apakah kita sudah yakin, benar-benar yakin bahwa yang kita lakukan itu benar atau salah. Kita masuk pada Schneiderman Golden Rules ke-8, yaitu Reduce Short-Term Memory Load. Ya, aturan ini itu bertujuan untuk meminimalisir informasi yang harus diingat pengguna dalam sekali pandang. Hal ini membantu pengguna untuk fokus pada tugas yang sedang mereka lakukan dan mengurangi frustasi. Nah, reduce short term memory load ini pada Brimo yaitu kita dapat mengambil dengan penggunaan icon dan label yang jelas. Nah, pada contohnya di sini terdapat pada halaman utama Brimo, ini terdapat contohnya pada menu top up. Nah, ini top up ini menggunakan label dompet dengan dengan tambahan icon kecil. Di sini ada tambah. Kemudian ada icon untuk label tagihan, kemudian ada icon ATM untuk setor dan tarik tunai, terus ada juga icon tas belanja untuk lifestyle dan sebagainya. Kemudian pada reduce short term memory load itu juga terdapat pengelompokan yang logis. Nah, untuk contohnya sendiri pada menu top up ini kita dapat pengelompokan top up untuk Brizi, top up untuk e-wallet, dan top up untuk pulsa atau data. Kemudian selanjutnya terdapat pengelompokan bagian tagihan. Nah, dalam pengelompokan tagihan ini terdapat tagihan Driva, listrik, BPJS, kartu kredit, cicilan, terus ada juga tagihan untuk KAI dan sebagainya. Untuk beberapa contoh Schneiderman untuk aturan Schneiderman Golden Rules ini cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih dan apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.